Walaupun saya bukan family therapist, tapi banyak sekali kasus-kasus di dalam ruang praktek saya, keluarga yang berakhir, yang bercerai, yang berkonflik besar karena satu hal ini. Dan ini sebenarnya bisa dicegah dari awal pernikahan. Kalau teman-teman berencana nikah atau berencana punya hubungan yang serius, simak dulu video ini. Tapi buat yang nggak pengen nikah, ya nggak apa-apa, skip aja videonya. Bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian, saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini saya mau cerita-cerita dulu tentang apa ya bahasanya ya. Tentang kejadian yang banyak terjadi di ruang praktek, yang mana kemudian membuat pasangan-pasangan bercerai atau berkonflik besar. Dan ini sebenarnya masalah yang menurut saya bisa dicegah dan bisa diatasi bahkan dari awal hubungan. Apa itu? Ikut campur orang tua. Nah, kita pelan-pelan dulu di sini ya. Apa yang dimaksud ikut campur orang tua? Berarti nggak boleh orang tua ikut campur atau gimana? Pelan-pelan dulu. So, teman-teman, kita hidup di budaya Indonesia, di mana budaya Indonesia itu budaya yang lebih dominan dekat dengan keluarga. Ini lebih dekat sama kayak Eropa Timur gitu daripada sama Amerika, Inggris gitu-gitu. Budaya di mana kelekatan keluarga atau hubungan antar keluarga itu menjadi poin penting di dalam tumbuh kembangnya manusia. Well, menurut saya itu adalah poin budaya yang bagus. Tapi sama seperti semua hal, di tengah hal bagus ada hal buruk, di tengah hal buruk ada hal bagus. Ada yin, ada yang. Maka kedekatan dengan keluarga ini bisa berpotensi bermasalah ketika kita memulai hubungan dan kita nggak sadar bahwa di dalam sebuah hubungan, semakin serius sebuah hubungan, maka semakin ada kompromi yang perlu dilakukan dalam hubungan tersebut. Sering sekali di dalam hubungan yang serius, pernikahan gitu ya, atau mulai pacaran serius gitu ya, kita tuh sulit memisahkan peran antara peran orang tua ke anak dan peran pasangan ke pasangan. Saking sulitnya, seakan-akan itu peran bercampur semua. Padahal nggak bisa. Kita tidak bisa bersikap 100% anak ketika kita punya pasangan. Kita nggak bisa berperan sebagai 100% pasangan sebagai seorang anak. Gitu. Ngerti maksudnya? Ketika kita campurkan, chaos berantakan. Sebagai contoh, kalau kamu tahu pasanganmu baik, pasanganmu mengerti, pasanganmu bertanggung jawab, secara finansial cukup, kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu, hubungan ini ya berkonflik tapi biasa aja, bukan yang abusive, ya siapa lagi hubungan nggak berkonflik, kan nggak mungkin. Tapi orang tuamu nggak suka sama dia karena masalah masalah suku. Sementara buatmu, perbedaan suku itu nggak masalah, biasa aja. Di sini kemudian jadi masalah, biasanya. Kemudian, jika kita berperan sebagai anak, maka kamu akan dengerin orang tuamu putusin pasanganmu. Cari orang lain. Jika kamu berperan sebagai pasangan, kamu akan defend pasanganmu dan dalam tanda kutip, melawan orang tuamu. Pilihan mana yang kamu ambil? Sebenarnya itu sangat bergantung dengan kamu berperan sebagai apa saat itu. Mana peran dominan yang sedang mau kamu mainkan. Hati-hati sekali, karena banyak orang tidak dengan sengaja memilih peran. Pokoknya nyampur aja gitu. Bahaya itu. Ini kalau pacaran, kalau udah nikah lebih repot lagi. Kamu tahu orang tuamu gak suka pasanganmu atau mertuamu gak suka kamu untuk alasan yang gak masuk akal. Tapi pasangan atau dirimu malah berperan sebagai anak, bukan berperan sebagai pasangan. Kamu tidak membela pasanganmu. Celaka besar itu. Celaka besar. Tidak bisa tidak. Kita harus sadar, prioritas itu gak bisa semua. Kalau kita mau bilang, aku memprioritaskan semua penting, artinya kamu gak letakin prioritas kemanapun. Aku prioritas ke belajar, ke main, ke berteman, ke tidur, means kamu gak lagi meletakkan prioritas. Artinya kamu gak bisa meletakkan prioritas. Dan itu sikap yang buruk. Kalau kita meletakkan skala prioritas, kita akan memilih yang satu over yang lain, dan artinya kita bersiap nih membela prioritas yang kita miliki. Berarti akan berkonflik. Memang akan berkonflik, dan berkonflik itu nggak masalah. Lebih buruk kita takut berkonflik daripada berkonfliknya itu sendiri. Kalau kita cuma menghindari konflik, pasangan kita yang akan nelen konfliknya, anak kita akan nelen konfliknya. Nggak bisa. Apakah orang tua selalu buruk? Enggak. Kadang sebaliknya, orang tuamu berniat baik, tahu itu baik, pasanganmu yang toksik. Tapi kamu berperan sebagai pasangan. Tidak berperan menjadi orang logis yang mendengarkan orang tua dan keluargamu. Ini salah satu logika yang sangat sederhana. Kalau sebagian besar temanmu dan sebagian besar orang-orang, nggak cuma orang tuamu, maksudnya sebagian besar orang, temanmu, sahabatmu, itu nggak setuju hubunganmu dengan pasanganmu, besar kemungkinan emang lebih baik nggak dilanjutin. Besar kemungkinan loh ya, belum pasti. Tapi itu cuma sebagai contoh aja. Jangan-jangan kita butuh berperan sebagai yang lain yang lebih masuk akal. Tapi sampai sini ngerti ya? Kalau kita nggak meletakkan prioritas, kita nggak meletakkan dengan sengaja peran,
kamu nggak naruh prioritas, artinya kamu kamu tanpa sengaja membiarkan hubunganmu hancur berantakan. Dan setelah kamu tahu ini, berarti itu jadi sengaja. Karena sekarang kan jadi tahu masalahnya dong. Kalau tetap kamu biarin, kamu yang biarin hubunganmu berantakan. Seneng saya seneng ketika orang jadi tahu udah nggak boleh ngeles. Kan udah tahu nggak boleh ngeles, berarti udah jadi salahmu. Kembali, masalah kedua. Selain kita tidak meletakkan prioritas, selain kita tidak meletakkan peran, kenapa kita bermasalah di dalam hubungan karena membiarkan orang tua atau orang lain masuk dan hubungan itu berantakan padahal misalnya pasangan baik? Karena kita tidak setia pada value, kita setia pada orang. Ini juga masalah. Manusia itu berubah, manusia itu berganti. Dulu dia bisa baik, sekarang dia bisa buruk. Sebaliknya, dulu dia bisa buruk, sekarang dia bisa baik. Manusia itu berubah. Even kita berubah, saya berubah, kamu berubah, semua orang berubah. Berubah belum tentu jadi lebih baik sih. Berubah bisa jadi udah buruk tambah buruk, itu bisa. Udah baik tambah baik, bisa juga. Udah pintar tambah pintar, nggak harus berubah jadi arah sebaliknya dong. Udah bodoh tambah bodoh, bisa. Oke, kembali, manusia berubah. Ketika kita tidak setia pada value, kita tidak memegang value apa yang mau kita perjuangkan, kita setia pada orang, itu bisa bermasalah. Karena orang belum tentu sejalan dengan arah hidupmu. Orang tua tidak selalu benar, pasangan tidak selalu benar, dirimu tidak selalu benar. Kita tahu benar dari salah dari mana juga repot. Tapi kalau kita setia pada value, kita setia pada nilai yang kita pegang secara personal, maka hidup akan terarah. Nggak serta-merta, oh dia orang tua, restu ibu itu atau restu orang tua itu artinya kehidupan yang lebih lancar, lebih berkah. Ya kalau ibumu ngaco ya nggak gitu-gitu juga dong cara mikirnya. Ya kalau bapakmu mikirnya aneh ya nggak gitu dong. Setialah pada value, bukan setia pada orang. Dapat persetujuan orang tua suka dengan pasangan, itu bagus. Tapi lihat orang tuamu dulu. Kalau orang tuamu ternyata cara pikirnya bermasalah, masa diikutin? Kalau menurutmu cara berpikirnya sudah berbeda dengan konteks zaman yang sedang berkembang, dan kalau cara pikir itu diikutin justru malah merugikan hidupmu dalam jangka panjang, ya masa diikutin? Justru dalam tanda kutip melawan orang tua jika dalam batas-batas wajar untuk berdiri dengan value-mu, bukan teriak-teriak di depan orang tua, ngebanting barang depan orang tua, bukan. Jika kamu berdiri atas value-mu, justru itu kamu menunjukkan kalau orang tuamu mendidikmu dengan baik, dengan benar, sehingga kamu bisa menjadi manusia utuh, bukan cuma menjadi manusia ikut-ikutan. So, nggak perlu takut untuk berdiri untuk value yang kamu pegang. Ya boleh-boleh aja. Saya tidak mengatakan value-mu selalu benar, dan saya juga tidak mengatakan value saya selalu benar. Tapi di saat bersamaan saya juga tidak mengatakan value orang tua selalu benar, gitu kan ya. Kebenaran itu sangat rumit, jadi nggak usah bingung, pegang aja jalan sesuai dengan arah yang kamu sedang tuju. Itu poin kedua, setia pada value bukan setia pada orang. Yang ketiga, dan yang terpenting, dan kita jadikan penutup buat video hari ini adalah, yang sering menjadi masalah dalam ikut campur orang tua adalah, terutama ketika kita sudah punya anak, kita lupa bahwa sekarang kitalah orang tuanya. Kita menganggap diri kita berperan sebagai anak, terjepit antara orang tua yang mengasuh kita, padahal kita pengen ngasuh orang tua. Kita pengen ngasuh anak kita. Jika kamu berencana jadi orang tua, jika kamu sudah menjadi orang tua, ingatlah kamu sekarang orang tua. Kamu yang menentukan arah pendidikan anakmu, arah pengembangan kepribadian anakmu. Orang tuamu alias kakek neneknya anakmu adalah support yang baik, tapi kamu yang menentukan. Jangan sampai dibalik, kamu bukan lagi anak. Mungkin di depan orang tuamu kamu tetap anak-anak. You are not now. Udah tua. Tentukan arah hidupmu, tentukan jalan bagi anakmu, jangan cuma mau disetir. Dan kalau kamu dirasa disetir dan gak enak, ya gak apa-apa ngomong, ya gak apa-apa menunjukkan pendapat. Bukan berarti kamu ngelawan dan jadi anak durhaka, enggak. Ya memang beginilah keadaannya, diri sudah dewasa, kita punya arah dan tujuan yang berbeda. Enggak kenapa-kenapa kok. Saya membuat video ini bukan dalam rangka untuk melawan orang tua, saya membuat video ini dalam rangka untuk kita menentukan arah hidup yang perlu kita miliki, sehingga Anda punya tujuan dan arah hidupmu tersendiri. Nggak terus-menerus disetir. Nggak terus-menerus nggak punya opsi, nggak punya pilihan. Tapi kalau semua orang tuamu baik, pasanganmu baik, mereka rukun, ya bagus. Tapi kalau nggak, pikirkan baik-baik. Pikirkan value mana yang mau kamu pegang, pikirkan kamu mau berperan sebagai apa, terutama kalau jadi orang tua, pikirkan kamu sekarang orang tua, kamu bukan lagi anak-anak, udah tua namanya, orang tua, ada kata tua di situ. Pikirkan baik-baik. Mungkin itu dulu dari saya. Buat teman-teman yang ngerasa relate, boleh bantu share, like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video dari saya. Dan buat yang mau
ngobrol di membership atau belajar tentang pemulihan trauma, misalnya trauma dari orang tua yang membuat saya nggak bisa pergi dari orang tua yang toksik, boleh klik join karena di sana ada banyak pembelajaran tentang pemulihan trauma yang saya sebarkan secara eksplisit tanpa sensor. Demikian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.